saya ingin ungkapkan kepada saudara tentang dua golongan manusia dalam pandangan Al-Quran. Jadi dua golongan manusia dalam pandangan Al-Quran, bisa juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan manusia yang disebutkan Al-Quran yang pertama dilihat dari karakter, ya, karakter dan sifatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka disebutkan dalam Quran adalah al-mufsiduna fil ardh. Al-mufsiduna fil ardh. Siapa mereka? Al-mufsiduna fil ardh. Al-mufsidun itu artinya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini karakter munafik. Karakter munafik itu kerjaannya selalu membuat rusak di muka bumi. Kerusakan apa? Bukan kerusakan fisikal saja, tapi kerusakan rohani juga dirusak sama dia. Kerusakan akhlak, kerusakan ekonomi, kerusakan sosial budaya, kerusakan politik, kerusakan hukum, kerusakan semuanya dirusak sama dia. Itu namanya al-mufsiduna fil ardh. Ada lagi golongan yang kedua, disebut Allah al-muslihuna fil ardh. Mereka orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan di muka bumi ini. Baik perbaikan di bidang akhlak, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum. Ini tandanya orang yang disebut al-muslihuna fil ardh. Membuat perbaikan-perbaikan di muka bumi ini. Ini karakter saleh, karakter mukmin. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar punya karakter namanya al-muslihuna fil ardh. Mereka orang yang membuat perbaikan di muka bumi ini. Nah, kira-kira saudara, dari dua golongan tadi itu antum adanya di mana? Oke, adanya di mana? Adanya di mana? Kagak jawab ente. Dari dua golongan tadi tuh, antum kira-kira lebih besar adanya di mana? Nah, udah pede banget dua aja. Insya Allah dua. Begitu jawabnya. Saya ulangi. Dari dua golongan tadi, kira-kira antum adanya di mana? Tuh begitu jawab yang benar orang mukmin. Udah dua aja dua, udah pede banget dua. Iya. Jadi kita bilang insya Allah, mudah-mudahan Allah menghendaki kita di posisi kedua tadi tuh, ya posisi kedua. Makanya ini menjadi satu nilai Pak untuk kita. Kalau kita bisa berada pada posisi yang kedua itu kenikmatan tersendiri. Nah, saya mau jelasin yang pertama dulu nih biar saudara paham ya. Al-mufsiduna fil ardh, ketika mereka berkeliaran di muka bumi ini, itu yang memancing murka Allah, yang menyebabkan Allah marah karena keberadaan mereka ini. Orang-orang mukmin yang tahu tentang keberadaan mereka nggak boleh diem, saudara. Dalam Quran amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Kita orang mukmin kalau ngelihat orang yang macam begitu jangan didiemin. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Fadzalika adhaful iman. Itu kan hadis. Jadi kalau kita melihat kemungkaran mereka, orang-orang yang disebut al-mufsidun, maka cegah dengan tangannya. Maksudnya di situ dengan kekuasaan. Kalau kita punya kuasa, cegah. Kita kan punya kuasa di situ. Kita dianggap sebagai tokoh, iya enggak? Maka cegah, jangan diem aja. Ada kemungkaran di wilayah RT. RT enggak boleh diem. RT enggak bisa bergerak, lapor RW. RW enggak bisa bergerak, lapor lurah. Lurah enggak bisa bergerak, lapor camat. Camat enggak bisa bergerak, lapor wali kota. Wali kota nggak bisa bergerak, lapor gubernur.
Gubernur nggak bisa bergerak, lapor presiden. Presiden kagak bisa bergerak, jangan ada pemimpin di muka bumi ini. Iya saudara, semuanya ada aturan. Di wilayah terkecil RT misalnya, ada kemungkaran terjadi, kemaksiatan terjadi, jangan diem 1000 bahasa. RT bisa bergerak. RT-nya nggak bisa bergerak, Kiai, karena banyak disuplai dana sama mereka tuh, diem. Banyak disuplai dana sama dia, tuh makanya hati-hati jadi RT jadi RW. Nanti dakwanya kurang bergerak nantinya. Kalau udah banyak makan uang-uang dari orang-orang yang berbuat ingkar di muka bumi ini, tuh saudara. Ini saya mau jelasin pagi ini begitu. Jadi biar pada melek begitu. Al-mufsidun fil ardh. Mereka orang-orang munafik semakin banyak berkeliaran. Muka munafik itu dua kata Nabi. Mukanya berapa? Mukanya dua, depan belakang itu munafik. Makanya ciri khusus munafik itu kan disebutkan Nabi itu. Ayatul munafiqina thalathin. Ciri-ciri orang munafik itu 3 cirinya. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara pasti berdusta, pasti bohong. Kalau dia ngomong bohong mulu. Tuh. Pokoknya kalau saya mimpin, ya masuk rumah sakit gratis. Kalau saya mimpin nanti jadi pimpinan antum nih, pokoknya banyak mobil-mobil yang saya keluarkan gratis pakai. Jadi kalau saya mimpin pokoknya suami-suami nanti yang nggak mampu untuk menikah kedua ketiga saya biayain. Ya Bu, ibu-ibu pada tawa aja takut dia. Itu pemimpin-pemimpin begitu saudara, mohon maaf nih ya. Itu kalau dia ngomongnya dusta mulu, itu udah kebaca. Janji-janji doang. Jadi janjinya palsu, saudara. Ya, janjinya palsu. Sampai dia sumpah juga sumpah palsu. Jadi apanya jadi palsu, saudara. Dari mulai kehidupannya palsu, sampai ijazahnya palsu. Saudara. Ada yang begitu. Lu kalau punya ijazah bilang, kalau enggak bilang. Ijazah nih RT, mana RT? Bilang, tunjukin aja saudara. Begitu, mengapa susah sih? Kita memang punya ijazah asli, tunjukin aja ijazah asli kita. Nah, saudara yang dirahmati Allah. Kalau orang-orang munafik, saudara, itu udah biasa. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bicara, pasti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, pasti dia mengingkari. Wa idza wa'ada akhlaf. Janji ngingkar. Wa idza tu'mina atau tu'mina, boleh baca begitu. Wa idza tu'mina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat. Itu cirinya tuh. Ada nggak antum ciri-ciri begini nih? Ada. Antum ada nggak ciri-cirinya nih begini? Apabila ngomong dusta mulu. Kalau ngomong sama bini bohong mulu, ada. Munafik ente. Bini bohong mulu. Ya, munafik. Bila berjanji mengingkari, bila dipercaya dia berkhianat, munafik itu. Itu ciri-cirinya tuh. Ya. Makanya Nabi SAW tuh kalau sama orang-orang kafir, orang-orang ingkar udah biasa kekafiran mereka, itu Nabi enggak takutin, Pak. Tapi yang Nabi takutkan dan khawatirkan bila mana munafik itu merajalela di tengah kalian. Itu yang takutkan Nabi, saudara. Itu tokoh munafik di zaman Nabi namanya Abdullah bin Salul. Tokoh munafik. Di depan Nabi mah ya Rasul. Ya Rasul. Di belakangnya habis ngancurin Nabi. Itu Abdullah bin Salul itu, Pak. Jahatnya itu tokoh munafik. Pak. Iya. Nah, hanya kalau ada munafik-munafik sekarang tuh keturunannya itu Abdullah bin Salul itu. Di depan orang, iya. Di belakang, mukul.
Jadi menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Balik ketika berhadapan, beda ketika kita berhadapan dengan dia berhadapan dengan kita. Di belakang beda lagi. Itu munafik namanya. Ya, balik belakang lain bicara tuh kalau orang munafik seperti itu. Nah, maka itu saudara lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 11 12 itu sebagai pembuktian tuh munafik. Dalam ayat itu dijelaskan dan ditegaskan. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka jawab, sesungguhnya kami orang-orang yang membuat perbaikan, bukan orang yang merusak, kata dia. Dia menafikan segala perbuatannya. Dia ngaku-ngaku orang yang membuat perbaikan di muka bumi. Innama nahnu muslihun. Di ayat 12 Allah tegaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi kalau dia dikatakan jangan berbuat kerusakan, dia bilang enggak, saya enggak buat kerusakan, justru saya membuat perbaikan-perbaikan demi kemaslahatan umat, kata dia, demi kemaslahatan orang banyak, kata dia. Padahal sesungguhnya untuk kepentingan perut mereka, itu munafik. Untuk kepentingan perutnya dan golongannya saja, enggak untuk orang banyak. Jadi ngaku-ngaku berbuat baik, padahal perbuatannya buruk, saudara. Perbuatannya buruk, ngaku-ngaku doang perbuatannya baik. Munafik. Kehidupan mereka selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dia ikuti keinginan nafsunya tanpa batas. Kikir sifat utama dia. Ya, kikir sifat utama. Sombong juga sifat utama. Makanya Nabi SAW menyebutkan juga, disebutkan Nabi itu 3 faktor penyebab perusaknya dunia ini, perusaknya bumi ini disebabkan 3 faktor itu. Salasun muhlikatun, ada 3 ciri perusak, 3 tanda perusak. Itu semuanya ciri-ciri itu ada pada munafik. Apa itu 3 faktor perusak? Yang pertama disebutkan, ya, disebutkan Nabi ciri-ciri perusak yang dapat mencelakakan dirinya dan orang banyak, juga termasuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Hawan muttaba'un, mengikuti keinginan hawa nafsu. Jadi nafsunya gede banget untuk serakah sama dunia. Nafsunya besar sama dunia, saudara, sehingga menghalalkan segala cara. Hawan muttaba'un, nafsunya. Keinginan. Dikatakan hawan muttaba'un itu, Pak, enggak cukup 2 periode, enggak cukup. Hawan muttaba'un. RT udah menjabat 2 kali, 2 periode, pengen 3 periode. Ntar 3 periode pengen 4. Begitu seterusnya. Itu hawan muttaba'un. Dia ingin terus mengikuti keinginan nafsunya. Memiliki harta begitu juga. Terus aja dia halalkan segala cara. Ini akan menyebabkan dirinya rusak, juga merusak orang lain. Hawan muttaba'un. Kalau nafsu kita besar, nafsunya untuk akhirat, itu diperintah. Tapi kalau untuk dunia, jangan, saudara. Ini bapak-bapak, saya tanya, punya nafsu enggak? Punya, ya. Nafsu apa? Nafsu apa? Ya banyak nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu kita taklim, itu semua pakai nafsu. Nafsu kita diiringi dengan keimanan, itu yang bagus tuh. Nafsu mutmainnah namanya. Mutmainnah, nafsu-nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Ya.
Tapi kalau umumnya nafsu itu semuanya ngajak kita berbuat buruk, Pak. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung membawa kita itu berbuat jahat, tuh nafsu namanya. Cenderung tuh. Ya, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati sama Allah. Kalau nafsu udah dirahmatin, itu yang dikatakan nafsu mutmainnah. Nafsunya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau hendak diperkosa sama Siti Zulaikha, beliau nggak mau melakukan itu. Dia lebih baik di penjara, tidak masalah, ketimbang dia harus lakukan. Itu nafsunya tenang, Pak, ngadepin Zulaikha yang cantik jelita untuk menggodanya, dia nggak mau gitu. Karena apa? Nabi Yusuf itu, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Begitu nafsu yang tenang, yang diiringi dengan keimanan. Kalau model antum tuh di kamar berdua sama perempuan cantik tuh, perempuan cantik ngajakin antum hubungan badan, kira-kira ente tolak apa ente pergi? Hei, diam aja. Mikir dia itu, mikir, ditolak, sayang Kiai, ditolak. Sayang, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itu yang penting. Mikir ente ditanya begitu, cantik ya, jangan begitu. Kita harus buang yang begitu-begitu. Kalau cantik haram buat apa? Mendingan jelek halal. Bini kita jelek halal, nggak apa-apa udah. Antum punya bini jelek tapi halal, barokah. Saya punya bini cakep, halal, berkah. Ya Pak. Iya, jadi jangan melihat yang haram-haram, jangan. Udah lihat yang halal aja. Walaupun jelek, nikmatin aja udah. Nikmatin. Itu memang yang diperintah. Makanya Bapak, kalau udah Allah takdirkan punya bini tuh, ya, bini Bapak misalnya jelek, pesek, pendek, misalnya hitam, ya enggak, judes, udah terima aja, udah emang udah takdirnya begitu, betul ya Pak? Iya, jangan pakai nolak, lagi nyesel, ya gue nyesel kawin sama dia, kalau tahu begini mah ogah gue jadi lakinya. Itu nggak boleh begitu, terima aja udah. Emang udah takdirnya ya Rob, kau takdirkan aku punya bini begini, mau kata apa? Dulu waktu perawannya, waktu pacaran kagak begini, begitu rumah tangga baru tahu saya. Mana galak banget, judes, udah gitu jelek, pendek, pesek. Iya. Udah saya terima aja deh ya Rob, emang ini bagian saya, begitu, itu baru laki-laki yang bagus. Jangan pakai mikir, jangan pakai membanding-banding. Gua padahal mah dulu pacaran bukan nama dia doang, sama Yuyun, sama Yuni, sama Ida, ada cakep-cakep banget. Kali kalau jadi sama Yuyun mah gua nggak bakal begini rumah tangga, nggak boleh begitu. Ada yang ngomong begitu. Tampang-tampang lu pada nih ngomongnya udah begitu. Jangan diseselin Pak. Kalau udah ditakdirkan Allah mah, emang itu bagian kita, terima aja. Ya, ya Pak, terima. Bapak tuh sering-sering puji bini. Terus tuntunan tuh Pak, kalau istri kita lagi masak, puji dia, masak apa mah? Begitu. Sayur asem Bang, waduh, pastinya enak nih sayur asem abang, Neng. Ya, masak apa lagi? Telur dadar. Wah, telur dadar Neng enak nih. Pokoknya puji deh. Kalau bapak disediain makan, makan. Asin nggak asin, manis nggak manis, pokoknya bilang enak aja udah. Mama mah nggak ada duanya deh kalau masak enak banget. Tuh perempuan demen dibilang begitu Pak. Bohong demi kebenaran mah boleh, demi sakinah. Enak tuh. Tanya aja ibu-ibu. Ibu-ibu sering dipuji bapak nggak Bu?
Masya Allah. Jujur banget tuh, jujur tuh. Jujur banget tuh, jujur. Rasulullah waktu hidupnya Buni Rasulullah nih, ada dalam hadis tuh. Nggak pernah sumpah serapah dengan bininya, apalagi kata kasar, enggak. Tapi banyak memuji Rasulullah. Puji setiap habis berbuat sesuatu, dan tanda kutip ya, setiap Aisyah misalnya menyodorkan minum, memberikan makan, lalu dipuji makanan yang dimasak Siti Aisyah itu begitu nikmatnya, begitu enaknya, begitu ya. Dipuji, kamu pintar sekali Humairah, luar biasa. Tuh, enak perempuan dipuji begitu. Ya, walaupun diberi minum nih, Aisyah lupa nyeduh susu tuh, subuh-subuh gelap. Aisyah lupa tuh di situ, mana garam mana gula. Akhirnya garam yang diambil sama Aisyah, ditaruhin terus di susu, diaduk, mana banyak banget lagi, diaduk. Rasul suruh minum, saudara. Karena ingat, satu gelas air minum diberikan kepada suami, itu akan menggugurkan dan merontokkan 1000 dosa buat bini. Ingat tuh Bu, kalau ibu pengen dapat surga gampang sebenarnya. Banyakin ngasih air minum ke bapak, banyakin. Banyakin aja udah. Bapak pulang lu minum, minum. Udah habis diminum, ntar lagi, minum lagi. Minum lagi. Saudara, itu artinya itu akan memberikan gugur dosa kita tuh. Gugur dosa ibu terutama ya. Tuh, garam banyak banget Pak di gelas. Rasul suruh minum susu. Apa Rasul bilang? Terima kasih sayang. Tentunya nikmat susu yang kau buat ini. Diminum sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat sekali Humairah. Sangat nikmat. Gak lama susu tetap didiemin sama Rasul. Gak dihabisin. Kata Aisyah, Rasul biasanya kau minum habis, kau ini hari nggak habis. Aku ingat waktu dulu kita minum selalu berdua. Minum selalu berdua katanya. Jadi aku ingat memori itu. Silakan kamu minum deh. Minum. Begitu diminum, asinnya luar biasa. Di situ baru Aisyah tahu Rasul kagak marah, saudara. Kenapa sayang? Kenapa Humairah? Asin Rasul. Oh enggak, asin enak. Lupa saya Rasul, lupa. Minta maaf tuh Aisyah. Masya Allah. Ada suami yang begitu? Ada suami yang begitu? Ya Allah. Kalau model ente ngomong begini, mata lu buta. Garam lu kasih gua. Wah rame, akhirnya ribut. Itu kalau model bapak-bapak begitu. Nikmatin aja udah. Jangan pakai dimarahin bini, nggak boleh. Sering-sering puji begitu, saudara. Ada jamaah saya itu, saya habis kasih pelajaran. Sering-sering muji bini, kalau makan diberikan bini itu puji, nikmat. Saya selama ini belum pernah muji bini, masak kiai. Tapi selama kiai ngajar begini, saya mau amalin dah. Amalin, ngaji habis maghrib, habis isya dia belum makan. Udah begitu pulang ada tuh makanan sayur lodeh sama ikan ikan tembang lah begitu, sama tempe di situ ditaruh, ditutup di meja makannya. Pulang ngaji kan lapar dia pengen amalin nih, ya enggak, dia pengen amalin dari kiai tadi. Endok nasi makan, dia kokop tuh sayur, dia uyup, orang Buta bilang uyup, dikokop diuyup. Sayur lodeh. Selesai jadi dia tahap tuh. Bininya lagi duduk di kursi. Apa kata dia? Dia pengen ngamalin tadi tuh. Ma, sayur mama enak banget. Itu bininya berdiri Pak. Begitu berdiri, sebujak-bujak lu belum pernah namanya muji gua. Begitu sayur dari janda sebelah tadi lu puji begitu herannya. Salah lagi itu dia. Ternyata sayur lodeh dari janda sebelah Pak tadi itu. Salah lagi itu lagi ya. Masya Allah. Pengen berbuat baik salah lagi. Ada yang begitu lagi ada.
Tuh, makanya mujinya sering-sering. Tuh, mujinya sering-sering, Pak, begitu. Rupanya sayur dari janda itu, Pak, dari janda sebelah. Ya, ditaruh di meja, dimakan lakinya. Kalau bininya nyayur nggak pernah dipuji begitu, janda ngasih dipuji. Kebetulan habis ngamalin dari kiai kan dia mah itu. Serba salah jadinya tuh laki. Nah, makanya sering-sering dah puji bini kalau dalam kebaikan-kebaikan biar dia indah, gitu, biar dia nikmat begitu. Apalagi bulan Rejab, nih bulan Rejab nih Nabi selalu meluaskan rezekinya untuk istri-istrinya. Tuh Nabi bulan Rejab nih. Kenapa? Karena orang yang meluaskan rezeki buat istrinya di bulan-bulan mulia ini, Allah akan gantikan yang lebih daripada itu. Begitu. Misalnya nih, Bapak sehari ngasih bini misalnya 1 juta misalnya. Ada yang begitu ada. Bu, Bapak sehari ngasih ibu 1 juta, ada. Masya Allah. Kompak amat ya ibu-ibu ya. Kagak ada aja udah. Nah, ini misal Bapak biasanya ngasih segitu. Begitu bulan Rejab mah beda. Tambahin dah. Biar gedenya 1.020.000. Nambahin 20.000. Atau lebih dari itu 1.500.000. Begitu. Jadi di situ ada nilai. Itu ada nilai yang Allah berikan kepada bapak-bapak yang sayang sama istrinya. Begitu. Jadi luaskan rezekinya. Dan sering-sering bini mah ditanya, Pak, Mas udah rada karat nih. Mas Mama digelang udah rada karat nih tuh. Ya, ganti. Begitu, copot mah, ganti. Jual. Mau ditambahin Pak, kagak gue pinjem duitnya sini. Nah, tambahin, beliin, ganti yang baru. Begitu saudara, punya perhatian dikit sama bini, jangan diem aja. Jadi biar ada berkahnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, ya, itu tadi kembali lagi pada pelajaran kita ya. Orang-orang munafik tadi itu begitu kerjaannya. Hawa nafsu yang dibesarkan, hawan muttaba'un. Lalu ciri kedua apa? Wasuhun mutta'un. Itu kikir yang dipatuhi, kikir yang ditaatin. Pelit, kikir, medit, buntut gasiran. Orang-orang munafik begitu, Pak. Pelit, Pak. Dia nggak mau berbagi kepada orang tuh nggak mau. Dia mau memperkaya diri aja. Wasuhun mutta'un. Jangan pelit. Pokoknya berbagi apa yang kita punya, insya Allah ada jalan yang terbaik di situ. Jangan pelit pokoknya ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa'ajabul mar'i binafsih. Ujub, sombong sama dirinya sendiri. Ujub, sombong menjadi-jadi. Itu munafik. Itu faktor-faktor perusak, saudara. Kalau keberadaan mereka ini mendominasi kehidupan kita di muka bumi, itu memancing murka Allah. Maka jangan heran kalau bumi pada batuk, gunung pada bedehem. Jangan heran. Gunung dehem meletus, bumi batuk gempa. Jangan heran. Kalau di muka bumi ini makin banyak orang-orang munafiknya, itu nanti akhirnya Allah bakal murka. Yang nanti orang-orang beriman bakal kena imbasnya, saudara. Makanya kalau kita nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, jadi begitu. Harus tegas kita amar ma'ruf nahi munkar. Itu keberadaan munafik seperti itu. Nah, kemudian saudara yang dirahmati Allah, golongan yang kedua adalah al-muslihuna fil ard. Mereka orang-orang yang membuat perbaikan. Siapa mereka? Orang-orang beriman. Orang beriman itu tulus Pak kerjaannya. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk Allah dan orang lain. Dia nggak pernah mementingkan dirinya sendiri. Enggak. Itu orang beriman. Banyak bekerja untuk orang, bukan untuk dirinya. Kalau dia jadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang selalu menebarkan kebaikan. Dia berbuat bukan untuk dirinya, untuk kemaslahatan orang berikutnya. Orang nanti sepeninggal dia akan menikmati hasil karya-karya dia. Itu orang beriman. Maka dia orang al-muslihuna fil ar ini adalah orang yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokah, menurunkan berkah di muka bumi ini. Kuncinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Nih, buka surah Al-A'raf ayat 96. Bagaimana janji Allah di situ?
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk bumi ini beriman bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun sekiranya mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan hukumkan mereka. Kami akan timpakan mereka dengan siksaan disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Begitu, saudara. Jadi kuncinya beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Insya Allah ini menurunkan keberkahan buat bumi ini, keberkahan buat kita semua. Karena orang beriman tuh kuncinya dua, Pak. Apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Pegang ini. Ini kunci orang beriman. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau itu ingin meminta, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Minta kepada Allah, bangun di waktu malam, sujud, mohon sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin memohon pertolongan, minta tolongnya sama Allah, jangan sama yang lain. Itu prinsip orang beriman, saudara. Ini susah dikit lari ke dukun. Nanya sama dukun, pengen kaya bagaimana mbak? Laki saya udah nggak kerja-kerja. Oh gampang, syaratnya ini. Bayar sekian, maharnya sekian. Ya Allah, musyrik udah. Mungkin murka Allah. Ada masalah dikit, lari ke Allah. Bangun di waktu malam, sujud sama Allah. Jangan minta sama dukun-dukun. Kalau bini ente lagi hamil ke dukun beranak boleh. Dukun beranak mah. Tapi kalau dukun-dukun yang sifatnya merusak akidah kita, jangan. Dukun santet, dukun pelet, jangan. Itu orang-orang musyrik tuh yang kerjanya, orang munafik kerjanya begitu. Masalah dikit lari ke dukun. Iya. Ada acara-acara tertentu yang sifatnya seremonial, sifatnya ramai, segala macam tuh. Dia panggil pawang ini, pawang itu, dipanggilin tuh. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Acara apa aja panggil pawang. Supaya jangan hujan, Kalau Allah udah izinkan hujan, mau hujan aja. Orang beriman gak begitu. Ada acara pengen hajat, minta sama Allah. Ya Rabb, saya bukan nolak rizkimu, nolak rahmatmu. Hujan itu rahmatmu ya Rabb, kata nabimu. Aku yakin, karena kebetulan saya lagi hajat, kiranya dipinggirin dulu dah, jangan di sini. Begitu minta. Mohon kalau memang hujan juga, ya terima, jangan nyesel. Insya Allah jadi berkah. Ini kadang-kadang kagak juga. Cabai bawang ditancep-tancep. Kadang kodok diayun. Dua kodok tuh, laki bini diayun sama dia. Dipangkeng. Begitu ditanya, ngapain kong lagi ayun kodok nih, cucu gua hajat. Emang apa kong? Supaya jangan hujan. Itu orang dulu kan begitu. Supaya jangan hujan, kodok diayun Pak, diikat. Kalau ditanya kok bisa begitu kong? Ini bukan sembarang kodok, lu tahu. Ini bapak moyangnya kodok ini. Kalau gue ikat dia tidur, logikanya nih. Kalau tidur kan anak buahnya gak bakal manggil hujan. Karena bapak moyangnya pada tidur. Jadi kagak hujan tuh kata dia. Begitu alasannya. Yang lebih parah lagi, celana dalam dilempar ke atas. Itu lebih parah lagi tuh. Ya Allah, pengen supaya hajat jangan hujan, celana dalamnya dilempar ke atas. Ada dukun yang ngomong yang lebih tajam lagi, celana dalam pengantennya. Suruh buka dua-duanya, lemparin ke atas loteng. Insya Allah kagak hujan, begitu. Jangan celana dalam yang habis dicuci, jangan yang habis dipakai, pelorotin, lemparin. Ya Allah, ada yang begitu saudara. Cobalah, kalau besok ada pengantin, lu lihat pakai celana nggak coba? Saudara yang dirahmati Allah, itu begitu saudara, orang-orang yang pada musyrik itu. Jadi jangan sampai kita lepas permintaan kita kepada Allah. Udah minta aja sama Allah, apa aja. Kalau kita minta sama Allah aman Pak, nikmat.
Mau dikasih apapun nama Allah insya Allah jadi nikmat. Karena permintaan kita benar. Ya, idza sta'an apa namanya? Dikatakan idza sa'alta pas'alillah. Apabila kamu ingin meminta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Insyaallah antum jadi orang-orang yang al-muslihuna fil ar, orang yang berada dalam perbaikan-perbaikan di muka bumi. Wallahu a'lam bissawab.